Kalau saham pilihannya nih, kami sudah himpun pemirsa dalam grafis berikut ini. Seperti biasa ada 4 teratas begitu ya. Ada Cepin direkomendasikan trading buy, Cimory direkomendasikan trading buy atau CMRY ya. Kemudian ada MAPI buy, Jasa Marga juga buy. Cepin support 4.330, resisten 5.100, CMRY 4560. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan, 4810 untuk resisten, MAPI 1350, resisten 1580, Jasa Marga 3230, resisten 3370. Mas Kenji, tapi nggak ada banking nih sama energi. Apakah banking dan energi time frame-nya berbeda dengan 4 saham ini? Nah, kalau sekarang kalau kita lihat nih perbankan-perbankan big cap posisinya sebelum buka market hari ini memang secara teknikal harganya sudah area-area resist, Mbak Prisa. Makanya saya nggak rekomen kalau sekarang. Tapi nanti dengan adanya pengumuman dari The Fed, nah ini biasanya sentimennya ke domestik dalam short term agak koreksi nih, dalam arti agak kurang baik. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan nanti apabila perbankan-perbankan big caps nanti harganya sudah menarik, katakanlah masuk area 420 atau area support, itu kita sudah bisa collect sedikit-sedikit atau mulai akumulatif buying nanti, Mbak. Oh, ini bersiap-siap dulu begitu ya untuk Siap-siap dulu, betul. banking tadi, kemudian juga energi. Ini lagi eh, masih dipantau dulu begitu ya. Kita pantau dulu, betul. Biasanya karena sentimen-sentimen seperti global Amerika terancam default, habis itu The Fed naikkan suku bunga, biasanya akan ada impact short term-nya yang bisa bikin harga saham sektor finance khususnya itu agak menarik nanti untuk pelaku pasar masuk. Kalau kita lihat kemarin ya, finance yang paling banyak dilepas itu adalah BBCA, BMRI. Kemudian kalau energi ya seperti saham-saham batubara ada Adaro begitu ya. Kapan kita tahu bahwa ini udah momen yang tepat untuk beli? Misalnya apa yang paling Anda senangi dari ketiga saham ini yang mana? Oke, kalau kita mention deh, salah satunya contoh BCA. Sekarang BCA itu kan sudah mulai koreksi tipis-tipis gitu ya, tapi baru mendekati area MA20-nya. Nah, kalau dari saya pribadi di nanti di area MA20 katakanlah level-level 8.900 gitu, saya sudah masuk sedikit-sedikit. Apabila ternyata ada koreksi lanjutan efek dari sentimen global ini, nah itu yang saya yakini itu sifatnya cuma akan short term, nggak ke medium atau long term gitu, dalam arti efek sentimen negatifnya itu saya akan masuk lagi ketika memang dia nanti saham BCA akan mengalami koreksi lagi, saya akan akumulatif buying lagi nanti, Pak. Oke, akumulasi buy lagi ya. Kalau saat ini tunggu Yes, dulu. masih wait and see, kita Supportnya di tunggu level dulu. berapa untuk akumulasi buy? Untuk BCA 8.900 ke bawah saya rasa sudah bisa mulai kolek sedikit-sedikit untuk Baik. BCA. Untuk Sama BRI sama untuk seperti energi BRI juga? energi mungkin masih nunggu. Kalau kalau dari saya Adaro cukup menarik, sebenarnya sudah di bawah Bollinger Middle-nya MA20-nya itu bisa tunggu-tunggu di area 2.800, sekitar 2.800 plus plus itu sudah bisa Oke. masuk di Adaro. Adaro 28 sudah mulai oke nih untuk mulai cicil beli lagi ya. Time frame-nya berapa lama Betul. untuk saham-saham seperti BCA dari banking kemudian Adaro? Gimana Mbak bisa, sorry? Time frame-nya berapa lama untuk kita keep? Oke, untuk time frame-nya sendiri, kalau menurut saya ini weeks ya, kita lihat dalam weeks itu dalam seminggu ke depan kita bisa lihat apabila memang harganya nanti sudah berada di bawah area MA20-nya mendekati area support, nah itu kita bisa masuk. Oke. Maksudnya kita kalau misalnya udah masuk nih, kita bisa tahan untuk berapa lama? Atau tetap harus dicermati kondisi dari market dan tidak bisa, kalau dulu kan ya udah setahun misalnya. Kalau sekarang Oke. bagaimana? Nah, kalau untuk rekomendasinya sih saya nggak lama-lama. Seperti saya mention tadi, efek sentimennya biasanya dalam jangka short term, katakan dalam weeks ataupun months, ketika memang kita sudah masuk TP, nanti area-area TP, kita sudah bisa jual. Nggak harus setahun atau setengah tahun, nggak usah. Gitu. Oke. Kita kembali ke saham pilihan yang sudah ditampilkan di grafis tadi. Kalau saham-saham seperti Cepin, Cimory, MAPI, Jasa Marga ini untuk jangka seperti apa? Misalnya kita mulai dari Nah, Cepin dulu ya.
Iya, untuk saham-saham yang saya rekomendasikan memang lebih ke jangka pendek ke Jangka pendek. menengah, jadi tidak ada yang jangka panjang begitu. Karena saya lihat ini saham-saham yang saya rekomendasikan posisi dalam kinerja fundamentalnya itu cukup bagus per 2022 dan juga per Q1 2023. Jadi sektor-sektor seperti Cepin, Cimori gitu dan juga MAPI itu cukup bagus gitu. Oke, masih ada target 5.100, belilah di 43.30. Berarti tunggu dulu ya, karena sekarang Cepin masih di 47.50. Iya, untuk area buy-nya sebenarnya di 4730, 4750 sudah bisa, itu sudah bisa koleksi Support ya, sedikit-sedikit. 43 ini support. Iya, supportnya itu di 4330 betul. Oke, kemudian CMRI apa yang menarik dari saham ini sehingga Anda juga rekomendasikan trading buy? Kinerja fundamentalnya cukup bagus, itu juga tentunya efek kemarin juga pemerintah sudah membebaskan ya dalam arti mudik gitu dan juga sehingga daerah-daerah wisata dalam arti itu performanya dalam arti pemasukannya juga cukup baik, kinerja fundamentalnya baik sehingga untuk swing jangka pendek aja ke target 4950 menurut saya masih menarik untuk Cimori. Oke, kalau MAPI bagaimana? Kemarin kan di earnings-nya sempat meraih pendapatan yang meningkat begitu ya, tetapi labanya turun. Yes, ini juga menarik. Memang secara pendapatan meningkat, tapi net income-nya memang turun. Makanya itu uh, target range untuk time frame saya juga nggak terlalu panjang. Itu di 16.50 kita sudah bisa profit taking sih. Karena mereka juga ada divestasi, Burger King juga begitu kan. Oh, ada potensi ke posisi 16, Yes, 16.50 target 16.50. tertinggi, betul. Tapi mendekati 15.80 sampai 1.600 untuk yang profit resikonya memang tidak terlalu tinggi, menurut saya sudah bagus sekali untuk profit taking. Baik, cut loss di bawah 1350 ya. Yes, Satu betul. lagi ya terakhir Jasa Marga. Jasa Marga direkomendasikan buy. Jasa marga buy ini time frame-nya juga pendek sekali. Ini kalau kita bisa entry di area sekarang 3.300 sampai 3.330 itu target price-nya di 3430 aja. Jadi nggak lama-lama. Sambil kita nyiapin amunisi untuk yang tadi kita bahas, nggak mati saham-saham big cap sektor finance khususnya dan juga energi apabila sudah menarik nanti Baik. harganya. Ya, laba bersih dari Jasa Marga ini melompat 58% di kuartal 1 2023 dan seiring dengan itu sahamnya dalam satu minggu terakhir sudah menguat hampir 5,5% pemirsa ya. Tapi dari saham-saham yang ditampilkan tadi ada Cepin, CMRY, MAPI, Jasa Marga adalah saham-saham apa ya yang bisa ditradingkan dulu ya, Mas Kenji, sambil kita menunggu momen yang tepat untuk saham-saham utama yang direkomendasikan kembali ke blue chips, khususnya sektor banking dan juga energi ya. Betul sekali Mbak Bisa, strateginya seperti itu. Oke, pembukaan perdagangan pemirsa akan kami hadirkan update informasinya sambil menanti data lengkap pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya Mas Kenji. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Bagaimana Anda mencermati terkait dengan rencana penggabungan dari BUMN Karya pasca persoalan yang dihadapi oleh Waskita? Iya, kalau kita lihat memang ini cukup menarik begitu ya untuk BUMN karya ini. Saya rasa dengan adanya penggabungan ini yang Pak Menteri juga sudah sebutkan ini ke depannya bisa mendorong kinerja yang lebih bagus lagi dan nanti lebih fokus gitu Mbak Prisa. Jadi nggak terlalu terpecah-pecah dan bisa lebih fokus ke masing-masing lini sehingga yang kita harapkan posisi kinerja fundamentalnya lebih bagus lagi dalam arti dengan depresionya dan juga untuk revenue-nya lebih bagus lagi lah. Oke, sebenarnya ini kabar baik begitu ya, daripada dibiarkan terus digerogoti ketika sudah ditetapkan tersangka, kemudian proses hukum sudah berlangsung, kan artinya akan ada perbaikan ke depannya begitu ya. Tetapi dengan hal ini kan biasanya membuat khawatir investor. Bagi yang kalau Waskita kan sedang disuspend, bagaimana dengan yang berinvestasi di saham-saham BUMN karya lainnya, misalnya Adikarya atau yang lain? Apa yang harus dilakukan saat ini? Dijual dulu saja, toh juga rata-rata lagi turun. Iya, nah ini memang kalau kita ngomong mau jual dulu juga posisinya sekarang juga
Saya rasa investor-investor yang masuk beberapa waktu lalu sekarang posisinya masih floating loss gitu ya. Jadi memang agak kurang pas. Tapi strateginya kalau saya bilang kita lihat secara teknikal. Kalau saya lihat, saya sempat amati juga saham-saham BUMN karya ini pergerakannya. Teknikal kalau memang sudah ada risiko break area support, saya rasa memang kita bisa stop loss terlebih dahulu untuk kita lihat nanti rencana mergernya apakah akan memberikan stimulus atau sentimen yang positif untuk emiten-emiten BUMN karya itu. Misalnya Apabila nih, nanti seperti contohnya waktu itu kan BRIS itu mereka mau merger gitu ya Bank Syariah Indonesia itu kan sentimennya cukup positif dan juga market pun antusias. Nah misalnya itu kita Adikarya perlu nih, lihat nanti. Mas Gimana Mbak Risa? Kenji, misalnya Adikarya. Pagi hari ini Adikarya dibuka menguat 0,5%, berbalik ke arah pasca melemah 44. Secara teknikal, potensinya bagaimana? Kalau secara teknikal menurut saya kita lebih baik masih wait and see. Karena sekarang dari stokastiknya pun belum terlalu menarik, RSI-nya pun sudah menggerakkan area Kalau yang 50 ya. sudah punya, kalau yang sudah punya, Kalau yang sudah punya bisa jual sedikit-sedikit dulu dalam arti kalau memang kemarin sempat masuk di bawah itu di area-area awal-awal April itu sebenarnya sudah bisa ada margin walaupun mungkin nggak terlalu banyak ya sudah bisa profit taking terlebih dahulu Mbak Lisa. oke, bisa melakukan profit taking terlebih dahulu ya. Yes. Baik, itu dia pemirsa untuk rekomendasi dari Mas Kenji seputar BUMN Karya begitu ya. Dan waktu setelah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit, kami tampilkan data terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan masih bergerak di teritori negatif, pemirsa ya, melemah 0,16% atau turun di posisi 6.793. Dan saham-saham yang menjadi top gainers maupun top losers pemirsa ya, berdasarkan data yang kami capture dari RTI, ada saham seperti NATO pemirsa yang mengalami penguatan, kemudian SAGE, Antam juga yang kemarin menjadi saham rekomendasi itu masih mengalami penguatan pemirsa ya. Antam ini mengalami penguatan 0,47%. Kemudian ada HAJJ, MDKA, SGER, BRMS, HRTA. Itu adalah saham-saham pemirsa yang kali ini masuk dalam top gainers pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Top losersnya pemirsa ada saham-saham seperti PTBA masih menjadi top losers dengan pelemahan 1,39%. UNTR turun 0,7%, Bank Mandiri turun 1,44%, BBCA juga masih tertahan, pemirsa ya, SMGR, Adaro, kemudian juga ada EXCL dan beberapa saham lainnya yang dapat Anda saksikan selengkapnya pemirsa di RTI begitu ya. IHSG kemarin kan sudah berusaha bertahan di 6.800 nih Mas Kenji. Pagi hari ini yang menguji lagi 6.700 kayaknya itu akan menguji support lagi atau bagaimana? Dan supportnya dari FIC Sekuritas melihatnya di posisi berapa? Oke, nah sekarang kalau memang sudah break di 6.800 itu uji support itu balik ke 6720 Mbak kalau dari kami. 6720 adalah support kuat. Yes, 6720 memang seperti kita lihat sentimen globalnya masih jadi momok nih. Walaupun sebenarnya kalau based on historical sih kita sih secara domestik bagus sekali gitu kinerja. Jadi seharusnya tidak perlu worry yang terlalu berlebihan. Oke. PTBA ini kan dari kemarin sudah turun karena ya mungkin dari earnings-nya juga kan ada penurunan begitu ya. Masih laba tetapi turun sekitar kalau nggak salah 49% ya di kuartal 1 2023. Nah, dengan posisi saat ini di 3540-an, menarik untuk cicil beli lagi PTBA atau memang saat ini ya lagi dihindari? Kalau menurut saya kalau dari technical ini kita sudah break support gitu dari PTBA. Menurut saya lebih baik buy on weakness aja mungkin kalau di area-area 3.300 mulai 3.400 boleh cicil sedikit-sedikit tapi kalau sekarang menurut saya masih lebih baik wait and see dan Wait and juga see ya. strateginya buy on weakness betul. Buy on weakness, cut loss kalau turun di bawah level berapa? Di bawah level 3.400? Kalau di bawah 3.400 sudah bisa cut loss juga sih sudah bisa stop loss. Bagaimana dengan sektor tambang sebelahnya gitu ya? Ada Antam. Ini dari tambang logam. Antam
turun menguat 0,47% dan penguatan ini sudah berlangsung dari kemarin dan asing juga banyak melakukan pembelian di saham Antam. Ada juga MDKA pagi hari ini yang menjadi top gainers. Antam dulu, bagaimana rekomendasi untuk Antam? Kalau Antam sebenarnya sekarang boleh aku mulai sedikit-sedikit karena nanti memang uji resistnya di area 2210 gitu dengan target terdekat masih 2390. 2390, 2130 boleh tambah posisi? 2130 masih sudah boleh tambah posisi sedikit-sedikit dengan Sedikit-sedikit catatan ya. nanti kuat dalam arti bisa break 1210. Oke, MDKA 3940-an saat ini. Kalau MDKA sendiri, kalau MDKA saya masih belum. Kalau MDKA walaupun memang sudah berada di level support gitu ya, dalam arti volumenya masih belum terlalu besar dan nanti saya juga concern terhadap volume perdagangannya. Tapi apabila nanti volume nanti kita cek sudah mulai summary sudah mulai meningkat, itu boleh masuk sedikit-sedikit dengan target terdekat di area 4100. Oke, target 4100 memang sangat dekat, sekarang sudah di 3920. Tapi kalau dibandingkan dengan Antam, Anda lebih tertarik di Antam gitu ya? Mantap, betul, Mbak Prisa. Oke, sebelum kita akhiri Mas Kenji, tips ataupun pesan-pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan investasi di pasar modal apa nih? Nah, kalau lagi di momentum sekarang, di mana sentimen global khususnya US masih jadi isu, seperti yang tadi kita obrolin nih, menarik strateginya bahwa kita tunggu saham-saham sektor finance khususnya dengan adanya isu ini, mereka tunggu harga secaranya teknikal cukup menarik. Di sela-sela itu sambil kita ngumpulin modal, kita bisa melakukan trading-trading seperti saham-saham yang saya rekomendasikan tadi, sambil kita nunggu harganya menarik dan kita chip in ke big banks. Oke, itu dia tips untuk pemirsa di rumah. Dan sebelum saya akhiri, satu informasi yang paling penting juga pemirsa ya, rupiah kita menguat signifikan hampir 1% ke 14.570. Terima kasih Mas Kenji untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Sehat, Bisa. sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi.